Halo guys, First Patus di sini. Siapa di sana? Seperti biasa, gua hanya akan bermain kalau game ini menurut gua F2P bisa ngelawan Sultan ya. Walaupun nggak mungkin semua Sultan, tapi ada beberapa yang bisa kita lawan dalam kategori Sultan sebagai F2P, oke? Kalau nggak bisa, skip aja. Apalagi game ini memiliki sistem PK. Kalau kalian bikin sistem AFK aja, agak rawan ke depannya guys ya. Jadi better main PvP. Nah, kita lihat di sini. Refleks di game ini seperti apa? Nah, di sini damage-nya 71. Tapi waktu gua main di level 50 guys ya, sistem refleks tuh kira-kira seperti ini. Nah, ini kita masukin ya. Kita masukin satu. Nah, di sini damage 71 ke refleksnya 5. Berarti damage yang merah ini udah keredus. Jadi refleks ini akan ngerefleks berdasarkan damage asli kalian. Kalau damage asli dari monster itu 100, maka dia ngerefleksnya 5. Dan seterusnya guys ya. Berarti kalau kalian di PvP pun sistemnya sama. Semakin kecil damage lawan pun nggak bakal ngaruh. Karena aslinya damage-nya berapa. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau kita masukin 2 kartu. Nah, 2 kartu. Yang terjadi harusnya 5 tambah 5 adalah 10. Ternyata dia tetap 5 atau 6 guys ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, gue mencurigai bahwa di sini adalah unik. Berarti maksimal mungkin hanya satu. Tapi satu apakah setiap equip atau dari seluruh equip hanya bisa satu unik yang sama guys ya. Di sini refleksnya 5%. Kemudian refleks dapat dari mana aja? Selain dari tadi yang masalah ini, refleks pun di sini ada guys ya. Di sini ada di bagian profil. Nah, tetapi yang menarik di profil itu, di sini itu dia nggak ada stat refleks sama sekali guys ya. Berarti dia memang unik. Nah, makanya gue berpikir unik itu hanya satu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya refleks guys ya, yang warna coklat ini. Ini 30%. Saat auto counter dia bisa ngerefleks 30%. Ini bagus banget ya, ini bagus banget. Tetapi kita lihat lagi, dapatnya dari mana lagi? Kita lihat ya di sini. Kita lihat perisai. Perisai itu ada refleks 2% di sini. Di sini 3%. Nah, berarti kalau kalian refine plus 10, kalian bisa dapat 5% dari sini. Nah, stat-stat yang seperti ini itu dia bisa dijumlahin. Kalau unik, nah itu yang kita agak ragu. Nah, kemudian dapat dari mana lagi? Di sini kita bisa lihat dari Oaklord. Oaklord dia punya unik 20%. Nah, kalau unik begini 20%, berarti kita nggak tahu apakah bisa digabungin sama High Oak yang tadi. Atau dia tetap memilih yang paling besar yaitu 20%. Kalau dia bisa digabung sama yang tadi, berarti kita dapat 25%. Oke? Kemudian, di sini ada lagi yang namanya Maya. Maya di sini, dia bisa ngerefleks 30% magic damage. Tetapi, lagi-lagi di magic itu adalah hal yang spesial. Kalian kalau ngerefleks magic sifatnya adalah chance, 50% chance. Kalau fisikal 100% chance. Jadi magic ini spesial lagi. Jadi kalau kalian mau main DPS, mainlah tipe magic ya. Nah, jadi kemudian Jab yang bisa ngerefleks untuk DK ini guys ya. DK ini tidak ada stat yang mendukung untuk refleks. Dan gue cari-cari di tes server yang pertama, ternyata di RG itu bisa. Gue kasih lihat contohnya seperti ini ya. Nah, ini RG-nya ya. Skillnya adalah Reflective Shield. Nah, di sini terbagi menjadi dua, ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau pasif, dia refleksnya 25%. Oke juga tuh guys ya. Kemudian kalau aktif, dia 40% selama 8 detik. Nah, berarti kalau lu punya OH, lu punya ini, lu punya shield, mungkin totalnya sekitar 65% totalnya ya. Itu sebenarnya cukup bagus menurut gua. Tetapi kuncinya itu ada di RG sama di kartu emas. Nah, kita bisa nggak punya kartu emas sebagai F2P? Itu yang jadi masalah. Nah, yang kedua, RG-nya belum muncul. Jadi kita nggak tahu apakah nanti akan ada balancing lagi si RG ini. Jadi kalau kalian mau main, silakan tunggu sampai RG muncul.
Kalau gua pribadi, gua stop main ini. Nanti kalau RG itu muncul, gua akan coba main dan main di server baru. Tetapi persepsi awal gua, game ini nggak bisa seperti ROX, di mana gua sebagai F2P, gua bisa ngekill banyak sultan. Kalau di sini, gua agak ragu. Tetapi pasti apa enggaknya, kita tunggu RG ini muncul dulu. Baru kita tahu game ini bisa nggak F2P ngelawan sultan, atau hanya jadi korban bully atau jadi karakter yang cuman dibantai aja di mana-mana. Apalagi game ini ada sistem PK-nya. Oke guys, cukup sampai sini. See you on the next video and bye-bye.